Passei que penserà le con so skidi, 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 skidi. Sobat Matias, jumpa lagi. Gimana nih, minggu depan kita udah masukin Paskah, yeay, udah tinggal seminggu lagi. Dan besok kita akan memasuki Minggu Palma. Semoga persiapan baik fisik maupun mental, baik iman maupun jiwa raga kita, semuanya dipersiapkan dengan sangat baik. Yang penting gimana, di sana pada sehat-sehat semua kan? Harus dong, kita udah tinggal seminggu lagi menjelang Paskah. Kita harus semakin dikuatkan lagi secara iman dan secara badan juga ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan prokes dimanapun semua Sobat Matias berada. Nah, untuk episode kali ini menurut gue nih episode yang akan jadi sangat seru karena narasumbernya seru banget. Tadi kita udah sempat ngobrol di balik layar dan aduh kayaknya pening deh kepala gue sama Romo yang satu ini. Nah, nggak perlu berlama-lama, daripada penasaran, sekarang saya panggilin Romo Yosef Rahanubun MSC alias Romo Ongen. Nah, Romo! Bentar, kayaknya ada yang salah. Bentar ya. Aduh, ketinggalan kayaknya Romonya. Tadi katanya kayaknya udah datang tuh dia. Gimana ini? Itu. Nah, ini ada handphonenya. Oh iya. Mana ya? Waduh. Passei que penserà le con so skidi, 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 skidi. Iya. Mohon benar. Sekali lagi. Wah, sekali ya. Oke, nggak terima nih, gua nggak terima. Oke, siap ya, Mo? Siap ya, Mo? Passei que penserà le con so skidi, 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 skidi. Romo Ongen. Mohon maaf banget nih, Romo Yosef Rahanubun MSC. Di mana ongennya, Mo? Ongennya itu. Dari tadi manggil Romo Ongen. Rupanya namanya nggak ada ongennya. Di mana ongennya, Mo? Ongennya di sini. Ongennya di sini, bener Bang. Dari mana panggilan Romo Ongen? Kayak nama Ongen itu untuk kebanyakan orang Ambon sih udah lumrah ya. Jadi untuk anak pertama gitu laki-laki biasanya. Oh, anak pertama laki-laki. Oh, berarti biasanya, Romo anak pertama keluarganya. Tapi nggak harus sih, nggak harus juga. Oh, kalau di Batak itu kayak kalau untuk cowok ada ucok, kalau untuk cewek ada butet ya, gitu ya. Bener. Oh, berarti ini sebenarnya kayak panggilan kecil aja gitu ya. Ya. Cuman kalau di luaran, Romo memperkenalkan diri as mereka manggil aku Romo Yosef. Oh, Romo Yosef. Tapi kalau tugasku mereka panggilnya Romo Jose. Romo Jose. Kenapa Jose? Karena Romo bertugas di mana Mak sebelumnya, Mak? Di Ekuador. Como estás? Hola. Luar biasa. Kebetulan waktu itu kita pernah kedatangan Romo yang basicnya bahasa Spanyol juga. Oke. Nggak asing sama Romo. Spanyol lah ya. Abis ini Romo akan ditugaskan di Ekuador lagi ya, Mo? Iya. Cerita dikit dong, Mo, soal penugasan di Ekuador, Mo. Jadi waktu frater tuh kita kan selalu tahun pastoral ya. Nah, waktu tahun pastoral saya disuruh untuk tugas ke Ekuador. Nah, pas tugas dari Ekuador, mereka karena kita agak susah ya cari pengganti, bukan agak susah tapi disuruh untuk balik lagi ke sana karena udah ada basicnya, belajar bahasanya, udah ya, budayanya, udah kita masuk di sana, jadi disuruh balik aja sih. Terus mau ke Ekuador? Gak ada yang mau ikut Romo. Ayo, vamos. Oke, kita nanti akan ada banyak waktu lah buat ngobrol-ngobrol sama Romo soal Ekuador. Kita sekarang mau menyapa Sobat Matias dulu. Sobat Matias yang dimanapun kalian berada, hari ini kita akan membahas soal Minggu Palma, Mo, yang kebetulan besok kita sudah mau memasuki Minggu Palma dan persiapan hati dan pikiran kita untuk memasuki masa Paskah ya? Iya, masa Paskah. Oke, ini dari pertanyaan pasti yang paling simpel dan saya yakin semua orang mungkin mau nanya. Ya. Minggu Palma. Kenapa dengan penggunaan palma, Mo?
ada sejarah apa di balik penggunaan si palma ini dari sekian banyak pohon? Baik, yang pertama namanya ya. Hmm. Kenapa kita menyebutnya Minggu Palma? Iya. Karena di mana-mana kita temukan daun palma. Orang memegang palma, jadi kita nyebutnya Minggu Palma. Padahal kalau dilihat, Anggi juga pasti tahu ya, di Indonesia kita jarang daun palma aslinya gitu loh. Ada yang pakai daun kelapa. Bahkan di tempat tugas saya pakainya tangkai bunga mawar. Oh, di Ekuador? Iya, di Ekuador. Jadi tangkai bunga. Tetapi kita nggak menyebutnya Minggu daun kelapa atau Minggu tangkai bunga mawar, enggak. Kita sebutnya Minggu Palma. Mengapa? Karena ada artinya. Palma itu bukan diambil hanya gitu aja tanpa artinya. Jadi karena daun palma itu ada artinya sebagai simbol kemenangan. Ini ada sejarahnya nih. Kalau bangsa Romawi itu ketika mereka pulang dari peperangan dan mereka menang, biasanya mereka disambut dengan lambaian daun palma, ranting-ranting daun palma. Berarti itu mereka mengalami kemenangan. Nah, orang Yahudi kan dijajah oleh orang Romawi. Budaya itu tentu saja masuk ke mereka, ketransfer ke mereka. Jadi siapapun yang datang membawa kemenangan yang dianggap orang penting pasti disambut dengan daun palma. Nah, Yesus juga dianggap seorang yang membawa kemenangan. Ingat bahwa dia masuk ke Yerusalem itu sebagai Mesias, sebagai raja. Dalam tanda kutip ya. Maka wajarlah dong dia disambut dengan daun palma. Ini itulah kenapa menggunakan daun palma. Nah, kemudian Yesus masuk menggunakan keledai. Iya. Kenapa keledai? Dari sekian banyak hewan juga, kenapa keledai mo? Yesus memasuki Yerusalem menggunakan keledai. Nah, keledai sendiri itu dianggap sebagai lambang perdamaian. Nah, hal ini memberikan makna bahwa Minggu Palma itu Yesus datang membawa perdamaian bagi dunia. Nah, jika keledai dianggap sebagai lambang perdamaian, maka kuda itu dianggap sebagai simbol peperangan dan simbol kekuasaan. Oh, that's why nggak menggunakan kuda, tapi menggunakan keledai. Dan si keledai ini adalah lambang perdamaian. Dan palma adalah lambang kemenangan. Dan itulah yang membedakan Yesus sebagai raja dengan raja yang lainnya, raja Romawi. Benar. Karena memang ya kalau dikaitkan dengan perkataan Yesus kan kerajaanku bukan datang dari sini. Benar. Jadi, itu Anggi tahu. Aduh, dikit-dikit. Jadi spesial, dalam tanda petik spesial treatment gitu ya. Benar. Karena memang dielukan dengan daun palma dan keledai gitu. Dan pemilihan Yerusalem, gitu kan ada lagunya kan, mau lagu setiap Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Ya benar. Yerusalem, gitu. Penggunaan Yerusalem sebagai lambang gereja. Itu pasti ada maknanya juga, dong. Benar-benar. Kalau kita itu ibarat kita bertanya ya, mengapa harus ke Yerusalem? Mengapa Yesus harus ke Yerusalem gitu? Karena dia kan udah tahu nih pasti di sana dia akan disiksa, diderah. Tapi kok dia masih mau untuk menuju ke Yerusalem? Gitu. Kalau sorry mau aku potong. Kalau misalnya kita mau dari sisi ibadatnya apa ya? Dari sisi manusiawinya gitu, pasti mungkin akan diendingkan kayak ya emang udah digarisin begitu. Ya tapi kan pasti ada maknanya ya, Mo. Ya, ada maknanya. Jadi Yesus itu sudah tahu bahwa dia akan menderita dan itu adalah sebuah keharusan. Keharusan bahwa Yesus harus masuk ke Yerusalem untuk menderita. Mari kita garis bawahi kata harus ya. Harus ya, kata harus ya. Karena kata harus itu menunjuk pada rencana karya Allah. Nah, jadi karena ini rencana Allah, maka Yesus harus menggenapi rencana itu. Walaupun Yesus tahu bahwa dia akan mengalami sebuah penyiksaan, tetapi bukan sebagai sebuah kekonyolan atau nasib buruk, bukan. Tetapi Yesus tahu sengsaranya merupakan salah satu inti rencana Allah. Maka Yesus memutuskan pergi ke Yerusalem, bukan sebuah keputusan yang diambil begitu saja, tetapi sebuah keputusan yang penuh kesadaran dan sukarela. Makanya ia memandang penderitaannya itu sebagai sebuah pelayanan. Sehingga kalau kita lihat, Yesus pernah memberitahukan kepada para muridnya bahwa dia akan menderita. Mengapa Yesus harus memberitahukan itu? Dari awal ya, bahkan dari awal ya. Karena bagi Yesus, mereka harus tahu bahwa penderitaan dan sengsara itu tidak terpisahkan dari rencana kehendak Allah. Itu. Jadi
harus digenapi. Memang berarti meskipun memang pada akhirnya semua sudah digariskan, Iya. tapi Yesus bisa disimpulkan ya, mau kasarnya Yesus nggak merasa itu sebagai suatu curse, Benar, kutukan, tapi benar. memang jalan hidupku harus seperti ini dan menjalaninya dengan tetap dengan penuh sukacita gitu. Dengan Kalau sukacita. aku melihatnya Ya. sebagai mata umat lah kasarnya gitu, tetap menjalaninya dengan sukacita gitu. Iya. Nah kalau misalnya waktu kita belum pandemi nih Mo, itu kan pasti kita ada perarakan, Oke. gitu kan Mo. Iya, benar. Nah kita kan pasti ada perarakan, diumumin nanti jangan masuk gereja dulu gitu kan, di luar gereja bawa daun palma dari rumah masing-masing atau disiapkan dari gereja. Nah fungsi si perarakan ini sendiri sebenarnya buat kami para umat itu apa sih Mas sebenarnya? Oke. Menyangkut perarakan, sebenarnya itu bukan fokus yang harus dikasih perhatian lebih sebenarnya. Karena biar bagaimanapun perarakan ya perarakan. Jadi dalam perarakan itu kita secara simbolis mengulang kembali situasi yang terjadi pada saat itu, di mana Yesus itu diarak, lalu orang menyerukan Hosana Hosana, lalu melambaikan daun palem. Nah kalau kita di kota besar seperti Jakarta ini, paling kita buatnya di dalam lingkungan gereja, gitu ya. Tetapi di daerah-daerah mereka tuh buatnya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari Gua Maria yang ada di ujung jalan menuju ke gereja, sambil orang bernyanyi, berdoa. Jadi perarakan itu hanyalah cara kita untuk menghidupkan suasana pada zaman Yesus. Kayak semacam natok tilas. Ya benar. Tetapi ada makna lebih dari perayaan Palem itu, ada, tentu saja ada. Yang pertama, sebagai perayaan pembuka. Oke, perayaan pembuka. Ya, sebagai perayaan pembuka ya. Perayaan pembuka. Jadi kita mau memasuki pekan suci sebelum perayaan pembuka pekan suci sebelum Yesus wafat dan bangkit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perayaan ini mengenang sebagai kenangan, ya. Mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Dan yang ketiga, Minggu Palma itu tidak hanya mengingatkan jemaat atau umat atas proses masuknya Yesus ke Yerusalem, tetapi juga mengingatkan akan kesengsaraan Yesus. Umat diingatkan bahwa setelah dielu-elukan dengan begitu luar biasa, ternyata ada proses sengsara yang harus Yesus lewati. Maka dari itu pekan suci juga disandingkan dengan minggu sengsara. Maka bacanya yang pertama dielu-elukan. Tiba-tiba masuk ya. Bacaan disalibkan dia, salibkan dia ya gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kita Romo sempat mention juga waktu Romo bertugas di Ekuador, mereka tidak menggunakan daun palma, tapi menggunakan ranting bunga ya. Bunga mawar. Ranting bunga mawar. Berarti sebenarnya penggunaan daun palma ini apakah menjadi satu kewajiban dituliskan secara aturan atau enggak Mo kalau di aturan gereja? Ya. Gereja menentukan daun palma karena artinya tadi, tetapi disesuaikan dengan kondisi tempatnya. Tidak mungkin daun palma itu tumbuh di semua tempat ya. Betul. Saya bahkan pernah membayangkan gini, seandainya kalau kejadian itu jadinya di daerah Manado atau Maluku, pasti yang digunakan daun kelapa nih. Karena di sana banyak pohon kelapa. Karena banyak pohon kelapa di sana. Tapi di Ekuador banyak mawar maksudnya Mo? Banyak mawar. Jadi gitu. mereka tetap menggunakan daun palma. Palma kan ada berbagai jenis ya. Ada puluhan jenis palma tuh. Mereka menggunakan daun palma, tetapi ditambahkan juga dengan ranting mawar, bunga lili, bunga anggrek. Tapi tidak mengurangi makna ya. Ya, tidak mengurangi makna. Makanya kita nggak sebut sebagai minggu ranting mawar. Ya benar ya. Tetap minggu palma karena makna tadi palma sebagai perdamaian, kemenangan ya. Palma itu adalah kemenangan. Jadi bukan ibaratnya kalau istilah anak sekarang nggak ngadi-ngadi. Bener, nggak ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi deh. Jangan ngadi-ngadi deh. Milih daun palma dikata bercandaan. Ada maknanya guys. Itu maksudnya kemenangan gitu loh. Memang melambangkan Tuhan Yesus sebagai si raja yang membawa kemenangan, membawa perdamaian dengan lambang keledainya. Mau cerita dikit dong, selain ada keunikan menggunakan ranting mawar ini, apalagi sih yang keunikan di Ekuador waktu menjalani Minggu Palma dan hari-hari suci Mo? Oke. Kalau di Ekuador prosesnya agak sama ya, cuman situasinya mungkin agak beda karena mereka budayanya itu sedikit kayak hidup devosionalnya lebih tinggi. Jadi ketika perayaan-perayaan seperti ini mereka lebih fokus ke devosinya. Jadi yang diutamakan adalah devosinya. Nah, orang pasti akan membuat persiapan dan lain sebagainya sama seperti kita di sini. Tetapi devosi mereka itu kayaknya lebih mendalam.
bukan mendalam ya, bukan berarti kita di Indonesia nggak mendalam ya. Persiapannya dibuat betul-betul sehingga orang lebih melihat bahwa oh ternyata kita mempersiapkan untuk minggu sengsara ini harus dengan puasa, dengan mati raga, dan penggunaan mawar dan lain sebagainya itu hanya simbol untuk memeriahkan saja. Ibaratnya membantu Membantu sebagai mereka, sarana ya untuk sebagai membantu sarana. gitu ya. Ya. Tadi waktu sebelum kita take, Romo sempat cerita soal bagaimana kehidupan iman orang-orang di Ekuador yang Ya. bahkan apa mau sebelum misa itu banyak yang mengaku Mengaku dosa, dosa dulu loh, Boy. iya banyak yang mengaku dosa loh. Kalau kita di sini sering diumumin di gereja kan Iya. dikit kayaknya yang mengaku dosa. Itu gimana mau tadi Romo sempat cerita? Karena di sana banyak yang gimana kehidupan imannya ngerasa nggak layak. Ya, Gimana, Mas? mereka kalau mereka masuk ke gereja, banyak yang masuk gereja tetapi hanya sedikit yang mau untuk menerima komuni kudus. Oh. Karena apa? Karena ada perasaan bersalah kalau mereka melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa menurut bahasa rohaninya ya. Itu mereka tidak akan menerima komuni karena merasa tidak pantas. Maka untuk bisa mengatasi itu romonya harus ada 1 jam sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya supaya mereka mengaku dosa. Sehingga ketika misanya berlangsung, mereka bisa ikut menerima komuni. Merasa tidak layak Ya, gitu ya, benar. merasa masih banyak dosa. Masih banyak jadinya dosa. aku dosa Ya, dulu, baru benar. nanti mempersiapkan diri di gereja. Di gereja. Terima berkat, Komuni. terima komuni. Iya, benar. Guys, di rumah bagaimana? Sebelum misa kita ngapain? Kayaknya sarapan mau. Kalau ini kan kita sekarang di pandemi di rumah ya mau gerejanya. Cuman kan pasti kita masih peringat lah sama suasana gereja ketika Ya. masa-masa pasca ini. Nah, yang semua sobat Matias pasti notice kalau Minggu Palma dan masa Prapaskah itu kan salib yang di gereja tuh Ditutup ada kainnya, ya. ditutup Pada pekan kain, kelima ya. biasanya. Pada pekan kelima itu mulai pekan kelima ditutup Ditutup, kain ya. ya. Ada yang ungu dan ada yang warna lain. Nah kebetulan si Palma ini Minggu Palma ini warnanya merah. Merah. Nah kenapa sih Mo salibnya itu harus Ditutup. dibungkus kain dan warnanya merah lagi? Ada maknanya nggak sih Mo di balik itu? Oke, baik. Yang pertama, bukan warna merah yang dipakai untuk menutup salib dan patung. Iya patungnya. Nah, tapi warna merah itu warna liturgi pada saat itu. Oh iya. Pakaian warna imam. liturgi, pakaian imam ya. Ya, pakaian imam sama altarnya semuanya pokoknya warna merah. Tapi patungnya tetap ditutup dengan kain ungu. Oh, kain Nah, ungu. mengapa demikian? Nah, salib dan patung-patung yang ditutup dengan kain ungu itu untuk menciptakan suasana berkabung atas sengsara dan wafat Kristus yang Oke. mulai mendekat. Oke. Jadi ibarat seseorang berkabung tuh, biasanya dia menutup dirinya. Pakai Nah, ini Mo, yang ya, biasanya ada yang benar. pakai tutupan kepala. Benar gitu, ya. Demikian juga dengan gereja. Gereja mau masuk ke dalam menyelubungi dirinya dengan kain kabung yang dilambangkan dengan penutupan salib dan patung-patung dengan kain ungu. Jadi pada masa sengsara yang berlangsung sampai menjelang malam Paskah, gereja itu mau masuk lebih dalam lagi ke dalam sengsara Tuhan Yesus dan membawa sengsara itu lebih lagi ke dalam di hadapan umatnya, sehingga liturgi kita itu mengesampingkan yang namanya sukacita, keindahan, dikesampingkan semuanya. Di masa Prapaskah Ya, ini di masa mau masuk masa memasuki si Trihari Suci. ya yang Trihari memang- Suci itu, dan menampilkan dalam kata dan perbuatan itu sebuah sikap kesedihan, pertobatan, dan itu dilambangkan dengan perkabungan tadi, menutup patung dan salib dengan kain-kain berwarna ungu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika umat melihat salib dan patung-patung yang ditutup dengan kain ungu ini, diharapkan umat itu menyesali segala dosa-dosa mereka dan bertobat, dan mempersatukan tobatnya itu dengan penghayatan yang lebih dalam akan sengsara dan wafat Yesus. Jadi umat beriman itu harus menarik diri dari semua kesenangan duniawi dan menghidupi diri dengan semangat saling berbagi kasih kepada orang lain, bukan hanya kepada orang yang mungkin saya kenal orang ini jadi saya siapapun ya kepada siapapun. Anyone. Ya. Yang kita ketemu di jalan Ya, juga. benar, berbagi kasih dengan mereka. Berbagi kasih dengan mereka. Itu. Nah, Mo, ini mungkin gak ada hubungannya dengan Trihari Suci, cuman inilah keunikannya menurutku di Katolik mungkin ya, Mo ya. Ya. Mungkin jadi kayak keunikan atau spesialnya. Si masa Prapaskah, Pantak dan puasa itu kan yang sesuai dengan yang Romo bilang tadi kan kita dihantar untuk kayak berkabung gitu, sedih gitu. Ya. Termasuk kalau mungkin Sobat Matias juga notice, sebenarnya perkawinan di bulan Prapaskah ini juga agak jarang ya Mo. Ya, Dilimitkan benar. ya Mo ya. Benar. Ya kan
berarti korelasinya dengan ini ya, Mo, karena memang mempersiapkan kebangkitan ini, Iya, mempersiapkan benar. masa ini Ha-ha. gitu ya. Supaya penghayatan kita terhadap penderitaan Kristus itu lebih kena, lebih dapat, lebih dalam lagi. Lebih kental lagi. Ya, lebih kental. Oke, itu pertanyaan iseng guys, iseng. Kita balik lagi ke tema Oke. sini, Pak. Mau kayak tadi kan kita yang perarakan pakai daun palma gitu di luar, terus masuk nih ke gereja. Pas bacaannya pada bacaan sengsara. Iya. Di luar kita mengeluh-elukan lihatlah rajamu, ketawa. Begitu masuk, bacaannya kenapa sedih banget, Mo? Itu kenapa, Mo? Oke. Jadi seakan-akan ada dua bacaan ya di dalam satu perayaan. Nah, sebenarnya kembali lagi ke makna perayaan Minggu Palma tadi. Nah, mengapa dirayakan? Dirayakan untuk memperingati sengsara Tuhan dan masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebagai seorang Mesias. Nah, dua aspek liturgi sekaligus berpadu dalam satu perayaan yang merupakan karakter dasar dari misteri Paskah, yakni penderitaan dan kemuliaan. Ya, sehingga kita pernah dengar ya, per crucem ad lucem. Ulang, Mo. Takut ada yang mau nyatet. Per crucem ad lucem. Per Nah, crucem. ya, ad lucem artinya dengan salib dan cahaya. Oh, salib. Nah, itu kan peristiwa Paskah tuh. Jadi, maka bacaan liturginya pun disesuaikan untuk mendukung liturgi tadi. Nah, dalam perayaan Minggu Palma terdiri dari dua bagian. Oke. Bagian pertama itu upacara penyambutan atau perarakan, dan yang kedua adalah perayaan Ekaristinya sendiri. Oke, iya. Nah, pada bagian pertama, bacaan Injil itu memberi gambaran mengenai bagaimana Yesus disambut pada saat itu. Nah, inilah saat di mana kita mengenangkan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem sebagai seorang Mesias. Dia disambut dengan penuh kemuliaan, ya dielulukan. Nah, sedangkan pada bacaan Injil perayaan Ekaristinya di dalamnya itu disuguhkan kisah sengsara Yesus. Ya, inilah saat di mana kita dihantar masuk untuk mengenangkan dan merenungkan perjalanan sengsara Kristus. Ibaratnya kita dihantar masuk dalam awal permenungan mengenai sengsara Kristus. Makanya bacaannya ada, kesannya ada, kok yang tadi begitu gembira sekarang begitu sedih ya. Gitu. Jadi ini juga jadi sebuah makna dan alasan kenapa Minggu Palma itu dimasukkan menjadi satu rangkaian di persiapan menjelang Paskah gitu. Karena memang bukan, sekali lagi bukan ngadi-ngadi, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Nah, kan ada, kalau aku nggak salah ada bacaan yang dilantunkan juga ya, Mo? Ya, Pasio ya. Itu ini nggak sih, Mo, sama nggak sih? Sumbernya ya? Sumber dan setiap tahunnya gitu, Mo. Nah, untuk Pasio dalam Minggu Palma itu selalu diambil dari Injil-Injil sinoptik, itu Injil Matius, Markus, Lukas, bacaannya. Injil sinoptik istilahnya ya, Mo. Ya, tetapi untuk Jumat Agung nanti akan dipakai Injil Yohanes. Itu ada alasannya. Selalu dari tahun ke tahun selalu sama. Selalu Injil Yohanes. Mengapa? Karena dalam Pasio Injil Yohanes itu sifatnya unik. Nah, kisah sengsara dalam Injil Yohanes itu masuk ke dalam bagian ketiga yang disebut Kitab Kemuliaan. Maksudnya adalah dalam Injil tersebut Yesus itu ditampilkan sebagai orang yang berkuasa terhadap rangkaian peristiwa yang dialaminya. Jadi Yesus yang mengatur. Yesus ditampilkan sebagai seorang yang berkuasa. Sedangkan dalam Pasio Injil yang lainnya, Injil Matius, Markus, Lukas, itu hanya kelemahan-kelemahan Yesus yang ditampilkan. Dalam tanda kutip ya. Mungkin kita nggak sadar ya. Mungkin bisa dibuka lagi kitab sucinya, dibaca di bagian-bagian yang itu. Yohanes memang memiliki keunikan di situ, keunikan yang tersendiri. Kita bisa lihat dalam kita bisa melihat melalui tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam Injil Yohanes. Nah, kalau dalam Injil Matius, Markus itu tokoh yang dihadirkan itu misalnya Paul, siapa namanya? Kita kan angkat bagian ini ya. Nggak apa-apa, cari dulu. Kalau dalam bacaan Injil Yohanes itu tokoh tentang Pilatus itu udah nggak ada. Karena nanti kesannya bahwa yang membuat Yesus disalibkan itu Pilatus. Yang menghukum. Ya, yang menghukum Yesus adalah Pilatus. Enggak, padahal enggak begitu. Terus mengenai seorang yang Simeon, Simon dari Kirene yang dipakai untuk membantu Yesus. Dalam Injil Yohanes sudah enggak ada. Karena Yesus itu enggak butuh bantuan sebenarnya. Yesus berkuasa, dia bisa sendiri. Jadi tokoh-tokohnya itu sengaja dihilangkan. Kayak ini ya, Mo, ya, meskipun ibaratnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memiliki ibaratnya bersama-sama dengan Yesus,
tapi perspektifnya bisa berbeda. Ya, berbeda. Gitu ya. Dari Yohanes memang Ya. dia ngelihatnya beda sendiri. Beda sendiri, gitu. benar. Yohanes melihat kemuliaan Yesus. Jadi konteksnya Yesus mengalami peristiwa sengsara itu secara sukarela dan dia berkuasa atas segala peristiwa yang terjadi. Jadi sebagai seorang yang berkuasa. Sedangkan dalam Injil Sinoptik itu Yesus ditampilkan dalam tanda kutip kelemahannya. Kayak dia dilaporkan dihianati oleh Yudas Iskariot. Dalam bacaan Injil Yohanes sudah nggak ada Yudas Iskariotnya. Mungkin banyak yang nggak nyadar ya. Iya, nggak sadar ya. Mungkin banyak yang nggak sadar ya. Iya. Kalau maksudnya pemilihan bacaan itu pun Ya, ada artinya. ada artinya, gitu. iya. Kenapa dipilih Benar. Injil Yohanes yang dimasukkan? Karena perspektifnya beda sendiri guys. Ya. Aku yakin Jadi, banyak yang baru sadar. Ya gitu. benar, karena begini, kesimpulannya gini, kalau pada bacaan Injil yang lainnya di luar Injil Yohanes, kesannya rencana manusia yang terjadi. Jadi Yesus itu menderita karena dikhianati oleh Yudas. Kesannya Kesannya ya, gitu. Yesus dibantu oleh Simon Simon dari dari Kirene, Kirene. terus dihukum oleh Pontius Pilatus. Sedangkan dalam Injil Yohanes benar-benar rencana Allah yang ditonjolkan. Nah, flow-nya beda. ya. Ya. Selain itu ada alasan kedua, yakni bahwa kenapa dipakai Injil Yohanes? Karena Injil Yohanes tadi kan menekankan kemuliaan Yesus, kekuasaan Yesus. Itu relevan dengan rangkaian peristiwa atau kejadian atatu perayaan yang akan kita sambut. Itu Paskah. Paskah itu tentang kemuliaan dan kebangkitan. Maka bacaannya harus juga menyangkut kebangkitan dan kemuliaan. Dan itu ditonjolkan oleh Injil Yohanes. Gimana? Ada yang pasti Sobat Matias yang lagi nonton begini nih, mau baru tahu saya. Mungkin aku juga baru-baru enggak gitu loh, pasti mungkin selama ini mungkin ya itu kan gunanya kita ngobrol kayak gini, jadinya menambah pengetahuan, wawasan gitu kan. Mungkin kalau misalnya di gereja pas bacaan ada yang sibuk handphone, atau tidur ya, atau kayak gitu ya kan, saking panjangnya, saking serunya mungkin. Saking serunya mendengar Pasio ya. Kita harus positive thinking. benar. Oke, kalau tadi kita juga kita melihat dari Injil Yohanes juga dia melihat Yesus sebagai seorang yang dimuliakan gitu loh kan. Bagaimana Yesus menghandle situasi. Tadi kan Romo juga sempat bilang kalau Tuhan Yesus itu udah tahu loh masuk ke Yerusalem, dia tuh udah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi dia tetap calm. Tuhan Yesus tetap tenang, Tuhan Yesus tetap apa ya istilahnya, kayak kalau bahasa sekarang ya kayak nggak ada apa-apa gitu. Sementara kalau kita korelasikan dengan kondisi yang sekarang gitu loh, dengan kondisi pandemi, honestly kita nggak bisa tutup mata kalau banyak orang yang terkena dampak dengan kondisi ini gitu. Ya benar. Nah kalau misalnya kan kita nggak, saya pribadi nggak mungkin menyamakan diri saya dengan Yesus yang kayak kastanya tuh begini, Tuhan Yesus di sini, Anggi di sini gitu. Kayak Tuhan Yesus itu dengan ibaratnya dia tuh udah tahu saya akan ada di sana disalibkan gitu. Tapi Tuhan Yesus akan tetap tahu. Sementara kita ini umatnya baru dikasih pandemi setahun, mau masuk tahun kedua aja udah stres. Nah, kalau dari Romo boleh kasih kami kekuatan nih untuk menghadapi situasi yang seperti ini tuh, boleh sharing Romo? Oke, baik. Ibaratnya bagaimana sih sikap kita agar kita bisa jadi tenang seperti Yesus ya? Kalmnya dapet. Ya benar. Meskipun di depannya banyak permasalahan, bahkan mungkin ada yang tahu ada kematian di depan mata, siapa tahu gitu ya Romo? Oke, Yesus itu berbuat demikian karena dia punya stok cinta itu banyak. Dia punya stok cinta banyak guys. Karena apa? Karena stok cintanya banyak, maka dia bisa membagi cinta itu kepada manusia. Karena memang dia adalah sumber cinta itu sendiri. Nah, hatinya itu memancarkan kasih sayang kepada seluruh umatnya. Dalam bahasa Latin itu ada pepatah begini: Nemo dat quod non habet. Nemo dat quod non habet. Quod non habet. Ya, artinya saya tidak bisa memberi kalau saya nggak punya. Nah, tolong dicatat guys. Lu mau ngasih apa kalau lu nggak punya? Benar, gitu ya, benar. Nah, jadi begini, kalau kita punya cinta yang banyak, maka kita bisa membagi cinta itu kepada siapapun. Jadi dengan pandangan ini maka nothing's wrong with put ourselves first. Jadi tidak ada yang salah kalau kita mementingkan diri kita terlebih dahulu. Itu nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah. Ya, benar. Ya, self love. Tapi yang salahnya adalah ketika kita sudah jadi yang pertama,
maka ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan. Nah, jika kamu mau jadi yang pertama, maka kamu harus jadi yang terakhir. Jika engkau ingin dilayani, maka jadilah hamba bagi saudara-saudaramu. Prinsip ini yang sering sekarang orang lupa ya, kita lupa. Ya, benar-benar. Maka belajarlah dari Yesus untuk menjadi terang dan garam bagi sesama. Ya, terang dan garam itu lebih berarti ketika berguna bagi orang lain. Garam itu kalau kita pakai di sayur baru ada artinya. Tapi kalau kebanyakan asin. Ya, benar. Harus pas. Ya, benar. Sama dengan cahaya ya. Kalau kita bawa lampu keluar rumah, nggak ada artinya karena di luar juga udah terang. Lagi di matahari. Ya gitu. benar. Cuman Tapi kalau dalam kegelapan itu berguna. Dengan kata lain apa? Kita itu bisa berguna, bisa berarti kalau kita berguna bagi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dan itu yang dibuat oleh Yesus. Dan Yesus mengajak kita juga untuk jadi seperti demikian. Maka kalau kita mau berguna bagi orang lain, dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Pertanyaannya, kita bisa nggak rendah hati? Itu. Jangan rendah hati. Jangan cuma mau jadi nomor 1, tapi Ya, nomor terakhir ya, benar. Maunya terdepan melulu. Benar. Selalu terdepan. Tapi maunya dilayanin terus, tapi nggak mau melayani. Ya, Berarti benar. Tuhan Yesus aja datang untuk melayani. Ya. Ini udah Tuhan Yesus itu loh, masa kita umatnya harus selalu dilayani. Ya. Gitu ya. Itu jadi ada kaitannya juga dengan pandemi tadi. Yesus kok tenang banget? Ya karena dia punya stok cinta yang banyak dan dia bagikan untuk orang lain. Itulah yang membuat dia jadi tenang. Pelayannya jadi sukarela. Sama dengan kita. Kalau kita punya stok kebaikan dan cinta yang baik, walaupun pandemi seperti sekarang ini, itu nggak akan membuat kita panik gitu. Oke. Nah, bagaimana supaya kita punya stok cinta yang banyak? Nah, itu dia, Belajarlah dari Yesus, minta dari Yesus supaya kita diberi kerendahan hati untuk bisa menerima segala sesuatu dan juga bisa diberi kekuatan untuk bisa melewati ini. Nah, salah satu caranya ya ikut apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Rendah hati enggak untuk mengikuti itu ya, gitu. Benar-benar itu dari hal yang paling sederhana. Ya, gitu benar, ya. itu hal sederhana Iya, aja. hal sederhananya adalah first thing first. Kamu mau nggak ikutin peraturan dulu deh, Ya, gitu, nggak usah benar. yang lain-lain, Ya. gitu. Ikutin aja aturan dulu, gitu, dari hal yang paling sederhana, Ya. kemudian baru nanti bisa. Benar, ibaratnya Yesus kan ikut aturan Allah gitu loh. Aturan Tuhan. Aturannya kamu harus menderita di Yerusalem. Ikut, Yesus ikut dengan sukarela. tetap disalib. Tetap disalibkan. Disalib. Nah, sekarang pandemi, kamu ikut nggak peraturan pemerintah? Nah. Walaupun nanti memang ada Ya mungkin penderitaan, ada ya. Mungkin aja ada yang sudah tetap ikut prokes, tapi misalnya ya mungkin nggak bisa dihindari tetap Ya. kena, ya udah gitu. Tapi kan kita Ya, harus mungkin jauh lebih ya. ikhlas ya mau ya Benar. lewatinnya ya. Dan itu bisa membuat kita tenang loh menghadapi Iya, pandemi. betul. Gitu. Itu mungkin semoga bisa memberikan kekuatan buat saudara-saudara di luar sana yang mungkin masih struggle ya Mo ya. Iya. Oke, nah Mo, kalau melewati Minggu Palma yang besok akan kita rayakan di musim pandemi ini kan, berarti kita harus tetap siapin palma dong Mo, Iya. di rumah. Nah, tapi kan nanti diberkati ini gimana Mo? Ini bagaimana Mo kami harus mempersiapkan Minggu Palma di masa pandemi ini Mo? Oke. Selalu ada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas gereja. Dalam hal ini konteks kita adalah KWI ya. Mereka selalu mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang harus dibuat. Biasanya berupa surat edaran sih. Ya. Nah, misalnya pemberkatan daun palma dapat dilakukan secara online seperti saat berkat penutup. Waktu kita terima berkat penutup kan kita diberkati tuh secara online. Oh iya. Nah, nanti nunjukin aja gitu Mo. bisa jadi. Jadi ini kalau berdasarkan tahun lalu kan pandeminya udah dari tahun lalu ya. Tahun lalu itu dikatakan seperti ini. Bila memungkinkan umat dapat mempersiapkan daun palma di rumah masing-masing. Nah, yang kedua, saat ritus pemberkatan dalam misa, imam memberkati daun palma di meja, lalu umat yang mengikuti siaran secara streaming boleh mengangkat daun palmanya masing-masing atau tetap meletakkannya di meja, nggak masalah. Tetapi apabila keadaan sudah normal, maka pemberkatan daun palma dan percikan dengan air suci itu dimungkinkan. Jadi kita bisa daun palmanya itu dibawa ke gereja dan mau tolong berkati dong. Oh Gitu. iya. Kalau sudah keadaan normal ya. Tapi udah itu secara virtual itu udah diberkati pada saat pemberkatan itu. Jadi sekali lagi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Kayak kita terima berkat penutup saat misa online gitu aja. Saat romonya katakan damai sertamu, kita
kita Ya, tetap dengan tetap. sikap hormat Ya, gitu benar. Nah, berarti besok menyambut Palma tetap itu teman-teman sobat Ya. Matias dimanapun berada, palmanya tetap boleh disiapkan kalau misalnya memang ada. Kalau nggak ada ya mungkin ranting mawar Benar, boleh. Dengan maksudnya yang penting kita memaknainya sebagai ya, lambang untuk kemenangan. menyambut Yesus di Yerusalem Ya, gitu benar. kan. Itu kan bantuan ya Mo buat kita lebih memaknai Ya, si Minggu Palma ini. benar. Nah Mo, terakhir nih Mo, Oke. kalau dari Romo sendiri boleh nggak sih Mo berbagi kekuatan, berbagi apa ya Mo kata-kata yang menyemangati buat kami semua yang sedang menjalani situasi prapaskah di masa pandemi ini. Oke. Di saat kita mengalami situasi seperti ini, fokusnya adalah kita merawat iman kita aja. Entah pandemi atau tidak, iman kita tuh kita pupuk atau enggak. Karena fokusnya adalah iman. Nah, iman itu harus diwujudkan dalam tindakan, ya. Dan tindakan yang harus kita lakukan adalah tentu saja tindakan kasih seturut ajaran Yesus Kristus, ya. Ketika kita tidak mampu melaksanakan tindakan kasih, itulah saat dimana kita dengan tanda kutip menyalibkan Yesus, walaupun dalam pandemi atau enggak, ya. Menyalibkan Yesus. Ya. Tetapi ketika kita sedang melakukan perbuatan kasih, itu sama saja kita memuliakan Allah, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi mau ada pandemi atau enggak, kita tetap berbuat kasih, itu sama saja kita sedang memuliakan Allah. Tetapi kalau dalam keadaan pandemi atau enggak, lalu kita tidak berbuat tindakan kasih, maka itu sama saja kita menyalibkan Yesus. Gitu. Sudah tercabik-cabik belum perasaannya? Oke Romo, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Kita semua pasti saling mendukung dan menguatkan ya Mo ya. Iya. Oke Mo, satu lagi mungkin ini request seperti biasa di penutup acara ini, di penutup session Sobat Matias semua, kita biasanya minta berkah dari Romo untuk semua Sobat Matias dimanapun berada, juga buat kita yang beraktivitas. Mungkin Romo mau ke Ecuador guys, mungkin belum ketemu lagi bulan depan kan kita nggak tahu ya. Kita minta berkat dulu yuk, mari semuanya sikap sempurna. Romo silakan mau berdiri ya? Oke, berdiri kita guys. Oleh penumpangan tangan ini, berkat Allah yang Maha Kuasa, turun atas saudara-saudari terkasih, dijauhkan dari segala sakit dan penyakit, dari gangguan roh jahat, dan diberikan kegenderaan dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, thank you Romo Yosef alias Terima kasih. Romo Ongen. Mo, tapi kan tadi kita sudah memulai dengan TikTok. Kita harus mengakhirinya dengan TikTok. Tetap semua mungkin yang ada di rumah atau dimanapun berada, kita bisa. Romo ada akun TikTok nggak sih? Nggak ada. Ini seru ya kalau misalnya Romonya punya akun TikTok. Satu kali Mo. Ayo, tolong kita siapkan lagu dulu Mo ya. Sabar guys. Ayo Mo, sekali lagi Mo ya. Yuk, Mo. Think up, now stop, and let your homeboy hit it. Sekali lagi. Aduh seru banget. Kita ulang Mo ya tadi Mo yang pas masuk Mo yang masuk sekali lagi Mo. Let's do it. Let's do it. Basta que pensará, le causas skiri, 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 skiri.